Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDS ini. Dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Atau survei dari Kemenkes pun udah beberapa kali ke departemen itu udah dikirimin sampai 2 kali tahun kemarin tuh. Tapi ujung-ujungnya apa? Zero pelaporan bullying. Karena kenapa? Karena nggak berani ngomong kita residen-residen itu. Kemarin itu sempat kena pukul saya tuh di toilet, dipukul bagian kepala, ditampar bagian pipi gitu. Terus sebenarnya sih yang paling highlight itu ya. Cuma kalau sebelum-sebelumnya pun ya kayak di push up kayak gitu 100 kali sampai 200 kali pernah. Terus saya pun pernah diminta kayak guling-guling di lapangan olahraga beres hujan pun pernah tengah malam. So, diminta ngangkat kursi yang ada meja lipat, kursi lipat yang ada mejanya pakai satu tangan pun pernah kayak gitu. Pokoknya bahkan ini POV aku sendiri juga teman-temanku nggak sama juga, ada yang pernah sama senasib sama saya gitu, kayak kena fisik juga sama temannya, sama seniornya. Tidak pernah terbersit sedikit pun di benak Wildan Ahmad Furqon. Mimpinya menjadi dokter spesialis ortopedi dan traumatologi bakal kandas. Baru seumur jagung menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, Wildan memutuskan mengundurkan diri. Dokter muda ini sudah tidak sanggup lagi menahan deraan perundungan dari dokter-dokter seniornya. Kenapa sampai mundurin diri sih? Ketika saya dapat perlakuan seperti itu, ya saya langsung mikir, oh ini udah menyimpang nih, kayak gitu. Dan kalaupun saya nerusin, nggak ada jaminan kalau misalkan saya bakal digituin juga gitu ketika nerusin kayak gitu. Karena hal yang seperti itu khawatirnya akan jadi tradisi gitu. Ya udahlah, daripada khawatirnya pada saat itu malah makin disusahkan atau dan lain-lain, ya udah saya lebih milih keluar aja. Asanya menjadi dokter spesialis pupus di tengah jalan. Tak hanya mengalami kekerasan fisik dan verbal, Wildan bahkan diminta merogoh kocek pribadinya untuk membayar keperluan para seniornya. Selama 3 semester menjalani PPDS, Wildan sudah mengeluarkan biaya entertainment hingga 500 juta rupiah. Lumayan udah keluar banyak banget gitu kalau untuk materi, dari mulai servis mobil senior kayak gitu, kayak buka sewain klub gitu, bayarin punten maaf ya maafin kayak nyewain hotel kayak gitu. Aku nggak tahu sih hotelnya buat kegiatan akademik atau apa ya gitu. Terus kayak bayarin minum kayak gitu. Banyak sih, lumayan banyak kayak gitu. Kami satu angkatan itu ya istilahnya patungan ya. Patungan, terus siapa yang kena orderannya ya udah kita bantu secara materi aja kayak gitu. Tapi yang ngejalanin misalkan saya atau enggak teman saya kayak gitu. Kalau di total nih Mas, berapa pengeluaran yang sudah Mas Wildan lakukan tuh untuk di luar pendidikan dan lanjut? Di luar dana pendidikan ya gitu. Mungkin around 500-600an kayaknya keluar. Nah, nanti berikutnya bakal mau coba lagi PPDS atau gimana? Kalau ada rezekinya ya, kalau ada rezekinya. Tapi untuk beberapa waktu ke depan sih sepertinya belum ada kepikiran buat ngambil sekolah lagi. Terus juga kan ya mengingat biaya yang udah dikeluarkan saya segitu, saya pun khawatir kalau misalkan saya nanti sekolah lagi nggak akan ngejamin juga dalam tanda kutip bullying itu masih ada atau enggak gitu. Jadi ya saya nabung dulu aja lah, mungkin buat sekolah atau sekolah S2 atau S3 mungkin kayak gitu. Nggak profesi ya gitu. Wildan hanyalah satu dari segelintir dokter muda yang berani buka mulut terkait perundungan yang dialami selama PPDS. Sejak kasus meninggalnya Dr. Aulia Risma Lestari,
peserta PPDS dari Universitas Diponegoro, 12 Agustus lalu, dunia kedokteran Indonesia langsung tiarap dan bungkam. Kuat diduga, Aulia Risma mengakhiri hidupnya sendiri gara-gara tak kuasa lagi menahan beban fisik dan mental akibat perundungan. Calon dokter spesialis anestesi ini ditemukan meninggal di kamar kosnya setelah menyuntikkan obat bius Roculex ke dirinya sendiri. Sungguh di luar nalar. Praktek perundungan di PPDS tak jarang juga mengarah ke tindak pemerasan. Presiden membayar tetek bengek ini itu demi memenuhi kebutuhan para seniornya. Program pendidikan dokter spesialis berubah menjadi program perundungan dokter spesialis. Ada yang sampai disuruh beliin tiket, bayarin hotel. Jadi finansial sih, pemerasan sih jatuhnya. Saya baru ngeh juga bahwa itu pemerasan ya. Ada korban tuh yang kemarin, dokter yang ramai diduga depresi dan diduga suicide. Itu tuh mengaku kepada temannya, dia curhat ke temannya bahwa untuk 1 semester itu dia sudah habis 300 juta dan itu pun belum cukup. Wah, 300 juta itu bagaimana? Dan dari mana? Dan kemana? Untuk apa? Kan ya jahat sih menurutku itu. Kematian Aulia Risma adalah potret kelam dari sistem pendidikan dokter spesialis. Praktek perundungan justru terjadi di lingkungan dokter yang seharusnya memegang sumpah berbakti pada kepentingan peri kemanusiaan dan menjalankan tugas dengan cara terhormat dan bersusila. Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDS ini. Dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari masih menjadi misteri. Hasil olah tempat kejadian perkara, kepolisian menemukan alat suntik dan obat bius Roculex di dekat jenazah Aulia. Namun hingga kini, Polrestabes Semarang belum menyebut gamblang apa motif dan penyebab kematian dokter muda kelahiran tahun 1994 tersebut. Aulia Risma adalah dokter RSUD Kardinah di Kota Tegal. Berbekal beasiswa, ia menempuh pendidikan dokter spesialis anestesi di Universitas Diponegoro sejak tahun 2022. Sejak tahun pertama pendidikan, Aulia sering mengeluh kelelahan dan tak sanggup lagi menjalani pendidikannya. Diduga ia mengalami beban fisik dan mental berat akibat perundungan dan jadwal jaga yang berkepanjangan di RSUD Karyadi Semarang. Aku tuh tiap pulang itu badanku sakit semua kakiku tuh kapalan. Tiap aku bangun tidur tuh badannya sakit semua punggungnya sakit bangun harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah, di Bangsalang minumnya pada habis kan. Aku akhirnya minta tolong CS, aku kasih uang 50.000. Aku minta nitip minum buat dia beliin minum. Karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Buntut dari kasus kematian Aulia Risma, Menteri Kesehatan langsung menutup PPDS anestesi di Universitas Diponegoro. Ini harus diselesaikan. Harus dipotong tuh jalurnya. Karena masa Indonesia udah 79 tahun merdeka, masih ada praktek-praktek seperti ini. Teman-teman dengar IPDN kan, dulu ada yang sampai meninggal kan, terjadi di sana. Ya ini mirip, cuma di sana mungkin lebih ke tekanan fisik, ini ke tekanan mental. Kita juga pernah kan melakukan screening mental terhadap para PPDS ini. Dan banyak kan memang yang ingin bunuh diri. Jadi ini sudah fenomena yang besar yang terjadi. Namun pihak Universitas Diponegoro membantah dugaan Aulia melakukan bunuh diri akibat perundungan senior.
Namun sebaliknya, Undip menyebut Aulia sakit hingga memengaruhi kelancaran proses pendidikannya. Jadi bukan karena perundungan ya. Jadi memang beliau itu sudah punya riwayat sakit. Oh, tapi bunuh diri karena sakit itu ya? Kalau bunuh diri apa-apa itu kan nanti polisi atau pihak yang berwenang ya. Tapi yang jelas dijelaskan bahwa YBS punya riwayat sakit. Kematian Dr. Aulia Risma Lestari memang membuat pendidikan dokter spesialis di Indonesia terhenyak. Bahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin langsung mengambil kebijakan untuk menutup program dokter spesialis anestesi yang ada di Universitas Diponegoro. Kementerian Kesehatan juga melakukan investigasi terhadap kematian korban. Dan hasilnya memang ditemukan bahwa dari awal Dr. Aulia Risma Lestari ini memang mengalami perundungan di Universitas Diponegoro. Duka mendalam kembali menyelimuti keluarga Dr. Aulia Risma. Setelah kepergian anak sulungnya, kini menyusul ayah Aulia Risma. Kesehatan Fahruri terus memburuk begitu mendapat kabar kematian anak pertamanya. Setelah pemakaman Aulia Risma, Fahruri langsung dirawat berpindah-pindah di 3 rumah sakit. Jadi kan setelah meninggalnya anak ya, sorenya dia tuh sakit, dibawa ke rumah sakit Islam, terus dirujuk ke Kardinah, terus dirujuk ke RSCM Jakarta. Ini Mas sebagai kerabat gimana Mas? Ya sangat gimana ya? Sangat kehilangan. Ya sangat kehilangan sekali lah. Pilu kematian Aulia Risma tidak sepatutnya dibiarkan berlarut-larut. Kasus dugaan bunuh diri peserta PPDS harus segera diusut tuntas. Sebab tidak hanya mencoreng rasa peri kemanusiaan, namun juga bisa menjadi noda merah dunia pendidikan dokter spesialis. Kemarin kita temukan kurang lebih ada 11 yang sudah terkena sanksi. Kemudian ada tiga yang sudah kita lakukan pemutusan studi. Selain kasus perundungan yang terjadi di Universitas Diponegoro Semarang, hal serupa juga ternyata terjadi di Universitas Padjadjaran Bandung. Pada bulan Agustus, Universitas Padjadjaran memberikan sanksi kepada 10 dokter dari Departemen Bedah Syaraf di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Nah, dari 10 orang dokter tersebut, 2 diantaranya yang merupakan residen senior ini diberikan hukuman dengan diberhentikan dari pekerjaannya. Selain itu, ada juga 1 orang dokter pengajar yang diberikan sanksi berat. Tidak bisa ditutup-tutupi lagi, praktek perundungan jelas-jelas nyata adanya. Praktek ini terjadi di beberapa universitas dan rumah sakit vertikal Kemenkes sejak lama. Juni lalu, Universitas Padjadjaran memberikan sanksi kepada 10 peserta senior PPDS yang melakukan perundungan terhadap peserta junior PPDS. Praktek perundungan terjadi di Rumah Sakit Vertikal Pendidikan Kemenkes di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dari tahun 2022 kita bentuk komisi anti bullying. Karena saya dari awal itu sudah mendeklar bullying ini harus berantas. Sehingga kita sudah membentuk anti bullying sebelum koar-koar rame-rame gitu kan. Tapi ternyata masih terjadi kan. Artinya sekarang kita dengan tindak tegas pelaku ini ya. Kemarin kita temukan kurang lebih ada 11 yang sudah terkena sanksi. Kemudian ada 3 yang sudah kita lakukan pemutusan studi. 3 orang tuh ya. Jadi kita nggak segan-segan putuskan, walaupun ini udah hampir mau lulus nih. Ya. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tidak menampik.
Sistem pendisiplinan terhadap peserta PPDS sudah dikenal sejak dulu. Namun kini praktiknya sudah bergeser jauh ke tindak perundungan dan kriminalitas. Perundungan menjadi praktek turun-temurun sebuah lingkaran setan yang tak berujung. Kalau yang dulu, kita masih menganggap bahwa ini satu tempaan untuk disiplin dan etik dari senior terhadap pengelolaan pasien dan sebagainya. Nah, tapi yang ke sini sudah agak berkonotasi jelek ya. Artinya ada kesan seolah seperti balas dendam. Artinya ini yang harus kita berantas habis ya, termasuk di Unpad. Saya yakin di beberapa tempat ya buktinya misalkan walaupun kita nggak tahu di Undip ya terjadi seperti itu gitu ya. Mungkin di tempat lain juga ada. Maka kita sama-sama ya, sebagai dekan Fakultas Kedokteran se-Indonesia sudah memikirkan ini ya supaya memberantas ya. Perundungan di PPDS bukan isapan jempol semata. Sejak 20 Juli 2023, Menteri Kesehatan mengeluarkan instruksi tentang pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik pada rumah sakit pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan juga membuka layanan sistem pelaporan perundungan. Dan hasilnya, sejak Juli 2023 hingga 9 Agustus 2024, Kementerian Kesehatan telah menerima 356 laporan. Sebagian besar kasus dilaporkan terjadi di rumah sakit vertikal atau rumah sakit pendidikan di bawah Kemenkes. Rumah sakit Hasan Sadikin termasuk salah satu yang mendapat laporan terbanyak. Namun pihak rumah sakit menyebut rumah sakit Hasan Sadikin hanyalah lokus, tempat terjadinya perundungan. Nah, jadi kami itu kemarin itu mendapat laporan dan setelah kami investigasi memang ada kami punya bukti. Jadi ya kami mengembalikan ke fakultas karena mereka yang punya kan. Dan kami di sini berhak karena kami yang punya izin di sini. Yang mereka berpraktek itu atas izin saya. Kenapa saya memberikan fakultas? Karena buat saya itu kan tidak bagus ya buat kepelayanan saya. Sesuai dengan perjanjian FK bahwa kami adalah tempat prakteknya mereka. Dan kami SIP-nya jelas ada di sini. Dan mereka akan melayani kan. Nah, inilah yang kami punya peraturan bahwa salah satunya kami tidak setuju untuk ada perundungan. Fakta lain yang cukup mencemaskan adalah hasil screening kesehatan mental PPDS menyatakan 22,4% mengalami gejala depresi dan 3,3% teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri. Namun, Ikatan Dokter Indonesia menampik hasil screening tersebut berkorelasi langsung dengan praktek perundungan. Kita support itu harus ada pre-screening. Nah, tindak lanjutnya apa sekarang? Setelah ada 22,4% itu. Perlu nggak dilanjutin dengan tes yang lebih komprehensif lagi? Perlu. Nah, di mana? Ya di tempat pendidikan tadi. Karena permasalahan mental itu nggak bisa dikatakan semacam, semua stres itu karena yang kemudian, mohon maaf, saya paling tidak setuju kalau kemudian dikatakan bahwa ini stres karena bullying. Bukan. Faktor-faktor yang kemudian dialami peserta didik di pendidikan spesialis itu sangat banyak. Nggak bisa hanya kemudian stres itu karena bullying, itu salah. Beban residen mengikuti pendidikan dokter spesialis diduga turut memicu tekanan mental yang tinggi. Selama PPDS, residen juga kerap menjalani jam kerja cukup panjang. Bila kondisinya terus berlanjut, ditambah dengan budaya senioritas yang kental dan rawan perundungan, bukannya tidak mungkin angka depresi calon dokter spesialis bakal melesat tinggi. Tentunya kami sebagai pemilik, Pak Menteri Kesehatan sebagai pemilik rumah sakit vertikal tidak mau kalau kemudian seolah-olah kita, artinya Kementerian Kesehatan tutup mata atau bahkan melakukan pembiaran terhadap perundungan yang terjadi di institusi kita. Oleh karena itulah kita bertekad tahun lalu itu membuka hotline ya, karena kita tahu satu bahwa walaupun mengalami perundungan orang
takut untuk melaporkan. Makanya melalui hotline tersebut yang awalnya mungkin hanya 1-2 kasus, perlu waktu untuk membangun kepercayaan bagi mereka yang pernah mengalami perundungan untuk dipastikan bahwa kalau mereka mengadu ditindaklanjuti, betul-betul menemukan siapa yang memberikan perundungan dan memberikan sanksi terutama sehingga efek jera itu terjadi. Dokter dikenal sebagai profesi mulia karena dianggap memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Namun sangat disayangkan, kepercayaan publik runtuh gara-gara praktek perundungan yang semena-mena dari segelintir peserta dan tenaga medis. Jangan ada lagi diskriminasi antara senior dan junior dalam pendidikan apapun. Sudah sepatutnya budaya senioritas dalam lembaga pendidikan dihilangkan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.